Baharudin Yusuf Habibie, yang biasa disapa Habibie, merupakan salah satu tokoh bangsa yang namanya akan selalu diingat oleh rakyat. Bukan hanya pengalamannya sebagai presiden, tetapi sebagai bapak teknologi bangsa. Memang perjalanan hidupnya tak bisa dipisahkan dari teknologi. Sejak remaja, beliau yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936, sudah menggemari teknologi. Salah satu penemuan beliau adalah memberikan solusi pada keretakan pesawat terbang yang dijuluki Mr. Crack. Banyak inovasi dan gagasan hasil pemikiran beliau yang bermanfaat bagi kemajuan perkembangan teknologi, tidak hanya di industri penerbangan, namun juga di Indonesia. Implementasi nilai-nilai dasar aneka yang bisa diambil dari beliau adalah sebagai berikut. Akuntabilitas. Sebagai seorang ilmuwan, Bapak Habibie membuat hasil penelitian dengan menggunakan data-data yang valid dan akurat, serta beliau juga mempublikasikan hasil penelitiannya kepada lembaga atau perusahaan yang berwenang, dan tentunya hal ini menjadikan beliau mendapatkan hak paten yang salah satunya diakui oleh perusahaan pabrikan pesawat asal Perancis, Airbus, yang menerapkan produknya pada pesawat mereka, yaitu Airbus A300, dan masih banyak lagi perusahaan penerbangan yang menerapkan hasil prakarsa beliau. Habibie meninggalkan pelajaran penting bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni soal nasionalisme dan kecintaan yang tinggi terhadap negara. Kecerdasan, totalitas, dan tanggung jawab terhadap negara rupanya tidak hanya terlihat saat dia di Indonesia. Sebelum Indonesia sadar akan potensinya, Habibie sudah beberapa kali ditawari oleh beberapa negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Tawaran pertama datang dari Jerman yang saat itu tahu Habibie bukan orang biasa, langsung saja menawari Habibie dengan status warga negara kehormatan. Ini dilakukan Habibie demi memberikan sumbangsi ilmu dan teknologi untuk negaranya sendiri. Beliau telah menunjukkan suatu sikap nasionalisme yang sangat tinggi. Karakter beliau yang ingin membuat negaranya maju, mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Ketika ditawari untuk ikut andil dalam membangun Indonesia, Habibie langsung bersedia dan melepaskan jabatan posisi yang prestis tinggi di Jerman. Sejak saat itu, Habibie pun mulai mengembangkan industri dan lembaga strategis hingga akhirnya lahir perusahaan milik pemerintah seperti PT Dirgantara Indonesia, Batan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan PT Pindad. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik dan negara, tidak mengharapkan imbalan dan bekerja dengan niat yang tulus, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, merupakan suatu aspek etika publik yang ditujukan oleh seorang B.J. Habibie. Etos kerja, totalitas, dan loyalitasnya dalam memimpin suatu proyek membuat beliau sangat dihormati. Bapak Habibie dikenal sebagai orang yang tidak kenal lelah dan semangat dalam melakukan inovasi-inovasi baru. Terbukti dengan keberhasilannya dalam membuat pesawat N250, di mana beliau melakukan inovasi, yaitu ia ingin menerapkan teknologi fly-by-wire atau FBW pada pesawat N250. Teknologi FBW yang digunakan pada N250 merupakan yang pertama untuk pesawat berukuran tersebut. Ketika Bapak Habibie menyampaikan bahwa dirinya ingin menerapkan teknologi itu, beberapa insinyur penerbangan menilai itu hanya karena kesenangan berlebihan terhadap teknologi. Karena menurut mereka, penggunaan teknologi FBW dinilai rumit. Namun, Habibie ingin menjadikan pesawat N250 sebagai pesawat baling-baling dengan kecepatan jelajah tinggi, yaitu 330 knot atau hampir sama dengan 600 km per jam. Hal itu membuat para insinyur IPTN yang menjalankan pembuatan pesawat ini dihadapkan pada tantangan teknik yang besar dan belum pernah mereka alami sebelumnya. Kesuksesan uji terbang N250 akhirnya menjawab keraguan-keraguan mereka. Penerapan nilai aneka yang ada pada diri beliau berdasarkan pengalaman tersebut adalah penerapan dari nilai komitmen mutu, yaitu bagaimana komitmen beliau yang ingin menghasilkan karya yang bermutu
dengan melakukan inovasi-inovasi pada setiap temuannya. Dengan banyaknya hak paten yang beliau dapatkan dan diikuti dengan semakin bertambahnya pundi-pundi kekayaan yang beliau dapatkan, ia tetap hidup sederhana. Selain itu, beliau juga menerapkan kedisiplinan yang tinggi di dalam setiap kehidupannya dengan menerapkan waktu istirahat sebanyak 4 jam saja. Dan beliau juga merupakan salah satu tokoh yang memprakarsai terbentuknya KPK. Semoga kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai aneka yang telah dicontohkan oleh beliau.